Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali ya pada hari ini, hari Kamis ya. Anak-anakku, eh, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan ya, dan kita selalu berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kita kesehatan ya. Oke, anak-anak kelas 2 yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, kalian pasti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya, Nak ya. Tolong perhatikan baik-baik semuanya, dan Miss minta anak-anak menyimaknya baik-baik juga sampai video pembelajaran ini selesai ya. Saat melihat pembelajaran ini ya, kalian harus posisi duduk yang baik. Nggak boleh tiduran ya, tidak boleh karena akan merusak mata anak-anak ya. Jadi harus duduk yang baik. Oke, semuanya siap untuk menerima pelajaran hari ini? Pasti ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita masih masuk di tema 5 ya. Kita masuk di tema 5. Pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran 4 dan 5 ya. Kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran 4 dan 5. Oh iya, bagaimana dengan materi kemarin? Apakah anak-anak mengerti tentang meter? 1 meter itu berapa sentimeter? Nggak ada yang kesulitan? Oke ya. Kalau anak-anak masih ada yang bingung, seperti yang sudah Miss Lince katakan, tidak apa-apa anak-anak bertanya ya. Dan materi-materi yang sudah diberikan itu tidak boleh anak-anak langsung lupa ya, harus selalu ingat. Oke ya. Nah, sekarang coba disimak baik-baik pelajaran hari ini. Oke lah anak-anakku semuanya. Di sini Miss mau minta perhatikan ya, dengarkan nih. Ayo belajar. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Ya, dengarkan. Kemarin kita sudah belajar nyanyi ya, burung tantina. Nah, sio tantina itu yang berasal dari Maluku. Nah, sekarang Miss Linja mau menjelaskan tentang puisi. Anak-anak sudah pernah ya membaca puisi saat semester 1, dan itu pun divideokan ya. Nah, bagaimana cara membaca puisi? Mari simak baik-baik. Membaca puisi tidak seperti membaca cerita. Puisi harus dibaca dengan penuh perasaan. Perasaan saat membaca puisi tampak pada wajah. Suara juga menunjukkan perasaan pembaca puisi. Ya. Oke, kita lanjut kembali. Membaca puisi tidak perlu terburu-buru. Perhatikan lafal dan intonasi saat membaca. Perhatikan tanda baca seperti koma atau tanda tanya. Nah, ya. Ini sudah pernah sekali kalian membacanya. Jadi dalam membaca puisi tadi sudah dijelaskan tidak boleh terburu-buru. Ya. Jadi saat kita membaca sebuah puisi, itu harus kita baca dengan penuh perasaan, dan di situ saat anak-anak membaca puisi itu pun harus tampak dari wajah kita. Kalau puisi itu dia berisikan tentang kesedihan, nah wajah kita pun harus seperti orang yang bersedih ya. Kalau puisinya itu tentang gembira, nah beda, wajah kita harus ceria ya. Nah, jadi kita harus bisa memperhatikannya, memperhatikan lafal dan intonasi saat kita membaca puisi ya. Oke, di sini masih ada lagi, perhatikan Nak ya. Puisi disebut juga sajak. Ingat baik-baik ya. Puisi disebut juga sajak. Puisi terdiri dari bait-bait. Dalam satu bait terdapat beberapa baris. Dalam satu bait terdapat beberapa
baris ya. Nah, ini anak-anak hafalkan ya. Puisi disebut juga sajak. Puisi terdiri dari bait-bait. Dalam satu bait terdapat beberapa baris. Ini semester 1 sudah pernah juga Miss jelaskan ya. Oke, anak-anak paham? Oke ya, kita lanjut kembali. Anak-anak, setelah kita membaca penjelasan tentang puisi, nah kalian pernah nggak lihat ini gambar nih? Ini gambar apa ya? Pasti kalian bingung, ya. Anak-anakku sekalian, ini termasuk dalam alat ukur, ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana si Ina disuruh oleh ayahnya mengukur apa? Panjang, pagar. Menggunakan apa? Meteran, ya kan? Ada meteran alat ukurnya. Ada yang disebut juga penggaris, itu juga disebut dengan alat ukur. Nah, ini juga termasuk alat ukur nih anak-anak ya. Ya, atau mungkin ayah kalian atau papa kalian punya nih alat seperti ini. Nah, kita lihat dulu nih, apa ini alatnya, apa namanya, dan apa fungsinya. Nah, kita lihat sini ya. Pernahkah anak-anak melihat alat ukur pada gambar di atas? Nah, mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Alat ukur pada gambar di atas disebut jangka sorong. Nah, ini dia nih. Kalau di rumah anak-anak ada seperti ini, itulah disebut dengan jangka sorong. Ya. Kemudian apa? Ini digunakan untuk apa? Oke ya, lihat sini. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda berbentuk lingkaran. Nah, ya, anak-anak dapat ilmu lagi nih, ya. Ada rupanya alat ukur yang disebut dengan jangka sorong. Dan dia, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya apa, Miss? Nah, di sini nih, ya, cincin. Ya, ini bisa diukur menggunakan jangka sorong. Caranya bagaimana, Miss? Nah, ini cincin ini nanti dimasukkan ke sini nih, tengah-tengah ini. Nah, ini nanti ditarik ini supaya cincin ini bisa masuk. Nah, disitulah nanti ketahuan berapa uh, ukuran dari lingkaran cincin ini ya. Kemudian gelas bisa juga ya. Caranya sama seperti tadi, dimasukkan ke sini nih. Jadi nanti kita tahu nih berapa ukuran gelas yang ini nih. Ini kan berbentuk lingkaran kan? Iya, jadi kegunaan dari jangka sorong ya untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Bisa diingat? Ya, cincin kan lingkaran kan? Nah, ini juga lingkaran. Kemudian pensil, tapi yang di sininya nih, yang di atasnya nih, ini kan dia berbentuk lingkaran. Ini bisa kita ukur dengan menggunakan apa? Jangka sorong ya. Jadi diingat ya, jangka sorong itu gunanya untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Oke, paham? Oke ya. Diingat itu apa namanya. Nanti saat kita penilaian, anak-anak bisa menjawabnya. Tapi menjawabnya bukan nyontek ya. Anak-anak bisa menjawabnya karena belajar ya. Oke, pintar. Kita lanjut kembali ya anak-anak ya. Oke, tadi kita sudah masuk ke pelajaran 4. Sekarang ke pelajaran 5. Nah, ya, kita masuk ke pelajaran 5. Bacalah cerita berikut. Tugas Ino dan Arin. Ya, dengarkan. Ino dan Arin mempunyai tugas menyiram tanaman. Ibu yang memberi tugas kepada Ino dan Arin. Ino dan Arin melaksanakan tugas dengan baik. Tugas menyiram tanaman dilakukan setiap sore. Ino dan Arin bekerja sama menyiram tanaman. Tanaman bunga tumbuh subur di halaman. Beraneka bunga tumbuh subur di halaman. Beraneka bunga tumbuh dengan warna yang cantik. Bunga mawar, melati, dan anggrek tampak subur. Puas hati melihatnya.
Nah, di sini siapa yang kelas 2 punya tanaman di rumahnya? Nah, pasti ada ya. Pasti mama kalian suka memelihara tanaman, merawat tanaman. Nah, kalau memang tanaman itu terawat dengan baik, akan senang kita memandangnya ya. Apalagi nih, ada bunga mawar katanya, bunga melati, anggrek. Nah, itu bunganya bagus-bagus ya. Pasti kalau kita melihat tanaman kita subur, hati pun senang ya. Nah, anak-anak, ini cerita ini nanti kalian baca lagi ya. Kemudian ada pertanyaan yang Miss kasih ya. Pertanyaannya ini dijawab, ditulis soalnya. Oke? Ya. Ini dikerjakan di buku PS tematik. Ditulis soalnya. Oke ya? Gampang ya? Oke, kita lanjut kembali. Oke, perhatikan. Tadi kita sudah membaca bagaimana Ino dan Arin membantu ibunya ya. Ibunya memberikan tugas kepada Ino dan Arin untuk menyiram tanaman. Dan Ino dan Arin pun melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua dengan baik. Begitu juga dengan anak-anak kelas 2. Kalau mamanya menyuruh atau papa memerintahkan sesuatu, kalian harus segera melaksanakannya ya. Jangan menunda-nunda, jangan membantah, jangan melawan orang tua ya. Ayo kita belajar. Ino dan Arin adalah anak yang patuh. Ya, benar sekali ya, sama dengan anak-anak kelas 2. Kita lihat lagi sini, mereka selalu melaksanakan nasihat orang tua. Mereka menghormati orang tua. Sikap mematuhi dan menghormati orang tua merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Wow, anak-anak sudah tahu ya bahwa mematuhi orang tua atau melaksanakan nasihat orang tua itu adalah pengamalan sila kedua ya. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Selain menghormati orang tua, sila kedua Pancasila juga mengajarkan kita untuk yang pertama, menyayangi sesama. Ya, kemudian yang kedua, gemar menolong yang kesusahan. Dan yang terakhir, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ya. Jadi dari penjelasan yang Miss Lince berikan tentang sila kedua, anak-anak harus ingat ya bahwa sila kedua itu mengajarkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Nah, ternyata selain menghormati kedua orang tua, sila kedua Pancasila tadi mengajarkan apa? Menyayangi sesama. Nah, berarti kita tidak boleh berkelahi dengan sesama ya. Harus menyayangi. Kemudian kita harus suka menolong orang yang kesusahan. Nah, ini juga adalah pengamalan sila kedua. Dan berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, bunyi sila kedua apa? Apa bunyi sila kedua? Lupa lagi kalian. Coba, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Kelas 2 jangan-jangan udah pada lupa nih bunyi sila nih. Jangan sampai lupa ya anak-anak ya, bunyi sila Pancasila ya. Itu harus selalu kalian ingat. Ya, oke, bisa diingat. Dan lambangnya apa dari lambang sila kedua? Yaitu rantai. Tahu nggak anak-anak apa makna dari rantai ini? Nih, waktu semester 1 ini udah pernah nih ya. Miss jelaskan rantai ini kan nggak putus ya, mereka saling berkaitan nih, yang ini nyambung ke sini ya. Nah, artinya apa? Bahwa kita tidak boleh terpecah belah nih. Nah, rantai ini mengajarkan kita untuk selalu apa? Selalu bersatu ya. Nah, ini juga maknanya membela kebenaran dan keadilan. Nah, ya jadi anak-anak harus bisa menerapkan pengamalan-pengamalan Pancasila
di rumah anak-anak. Seperti ini nih contohnya, ini kan hal yang sepele ya melaksanakan nasihat orang tua, tapi terkadang ada loh anak-anak itu yang suka melawan. Siapa di sini yang suka melawan sama orang tuanya? Jangan ya nak ya. Kalian harus patuh kepada kedua orang tua ya. Oke anak-anak ya, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Walaupun kita singkat belajarnya, kiranya anak-anak bisa menyerap materi untuk hari ini ya. Baiklah anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince ya. Pesan Miss Lince selalu anak-anak jaga kesehatan, dan jangan lupa anak-anak selalu belajar ya. Belajar itu jangan harus orang tuanya marah-marah dulu, tidak boleh. Belajar itu adalah kewajiban seorang anak, seorang pelajar ya. Oke semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.